Apa jadinya kalau semua yang kita ketahui selama ini tentang industri rokok Indonesia adalah kebohongan besar? Bagaimana jika persaingan yang ditampilkan selama puluhan tahun hanyalah panggung sandiwara, dan dua raksasa tembakau ini, Gudang Garam dan Djarum, sebenarnya bukan musuh, tapi sekutu dalam permainan yang jauh lebih gelap dan terstruktur dari yang bisa dibayangkan? Bayangkan ini, Anda menyulut sebatang rokok dengan aroma tembakau khas Nusantara. Anda pikir Anda sedang memilih merek, memilih rasa, memilih gaya hidup. Tapi bagaimana jika, tanpa sadar, Anda tak pernah benar-benar memilih? Bagaimana jika pilihan itu telah diatur sejak awal? Di balik iklan megah, sponsor olahraga, kampanye CSR, dan jargon nasionalisme, tersembunyi jejaring kekuasaan yang tak terlihat. Jejaring yang mengatur bukan hanya harga rokok, tapi juga arah politik, kepemilikan media, hingga lobi-lobi di tingkat internasional. Gudang Garam terlihat melemah. Laba turun. Aset dijual. Tapi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari kemunduran ini? Siapa yang diam-diam menyerap pangsa pasarnya? Dan apakah keruntuhannya disengaja? Apakah ini bukan lagi sekadar soal bisnis, tapi pengorbanan strategis untuk menjaga keseimbangan kuasa dalam satu lingkaran elit yang sama? Sementara itu, Djarum berkembang dengan kecepatan menakutkan. Dari rokok ke ban, dari retail ke digital. Tidak banyak suara, tidak banyak kehebohan, tapi semua lini penting negeri ini perlahan disentuh oleh tangan mereka. Dan kita hanya penonton. Atau lebih tepatnya, pion. Selamat datang dalam konspirasi paling sunyi di Indonesia. Segalanya bermula dari tanah yang sama, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kudus dan Kediri. Dua kota kecil yang tampaknya biasa saja di peta. Tapi siapa sangka, dari tempat-tempat sederhana ini, lahir dinasti bisnis yang kekuasaannya melampaui sekadar industri. Surya Wonowijojo bukan hanya pengusaha biasa. Ia adalah simbol era. Dari seorang pekerja rendahan di cap 93, ia membangun imperium bernama Gudang Garam, dengan idealisme, darah, dan mungkin pengorbanan yang tidak semuanya tercatat sejarah. Begitu pula Owewi Guan, pendiri Djarum yang memulai bukan dari tembakau, tapi dari jarum suntik. Tapi ia melihat peluang yang lebih besar. Ia melihat masa depan dalam kepulan asap. Keduanya bertumbuh dalam masa yang hampir bersamaan. Keduanya menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan budaya. Tapi anehnya, keduanya tidak pernah benar-benar saling serang. Tidak ada iklan yang saling menjatuhkan. Tidak ada drama publik. Hanya diam. Dan pertumbuhan paralel yang mencurigakan. Apakah mereka hanya dua pemimpin yang saling menghormati wilayah? Atau dua elemen dari satu rencana besar yang jauh lebih tua dari keduanya? Djarum dan Gudang Garam tumbuh bersamaan. Tapi perhatikan baik-baik, mereka jarang sekali saling tabrak secara langsung. Iklan mereka tidak pernah menyerang satu sama lain. Harga rokok mereka berada di kisaran berbeda. Segmen pasar mereka pun seolah terpisah. Di permukaan, ini seperti kompetisi sehat. Tapi bagi mereka yang paham strategi pasar, ini bisa jadi lebih menyeramkan, pembagian wilayah diam-diam. Market split. Kartel lembut. Dalam dunia industri, ada teori lama. Jika Anda tak bisa mengalahkan pesaing Anda, bentuklah peta. Bagi dunia. Lalu masing-masing bermain dalam wilayah yang disepakati. Tidak tertulis, tidak resmi, tapi dipahami bersama. Distribusi Djarum mendominasi sektor retail linting mesin. Gudang Garam menguasai linting tangan. Tapi keduanya seperti saling menghindar. Di saat Gudang Garam tertahan oleh stagnasi inovasi, Djarum bergerak cepat melalui ekspansi teknologi. Apakah ini kebetulan? Atau akrobat pasar yang disutradarai bersama? Tak terlihat mulai bergerak tahun demi tahun berlalu. Dunia berubah. Tapi bukan semua pemain bisa ikut berubah. Tahun 2000-an, ketika Indonesia memasuki masa kebangkitan ekonomi digital dan terbukanya pasar modal global,
perusahaan-perusahaan besar mulai bersaing bukan hanya di sektor produksi. Mereka bersaing dalam hal akuisisi, pengaruh media, dan penetrasi politik. Inilah saat tangan-tangan tak terlihat mulai bergerak. Jarum, lewat berbagai anak usaha dan afiliasi, mulai mengonsolidasikan kekuasaan di sektor-sektor strategis, Bank BCA, Blibli, Tiket.com, bahkan dukungan pada ekosistem UMKM digital. Gudang garam? Mereka masih fokus di tembakau. Sebuah keunggulan yang pada akhirnya menjadi beban. Tak mampu keluar dari zona nyaman, tak bertransformasi. Perlahan, kekuasaan Jarum tumbuh melampaui produk. Ia menjadi sistem. Banyak yang tak tahu bahwa kadang kehancuran tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari keputusan-keputusan yang tampak kecil, namun sebenarnya ditanamkan dengan presisi. Restrukturisasi internal gudang garam, perubahan arah bisnis, masuknya figur-figur baru ke jajaran komisaris, semuanya tampak wajar. Tapi lihat lebih dekat, siapa yang benar-benar mengendalikan arus kas? Siapa yang perlahan menjauh dari industri padat karya dan padat modal ini? Ada desas-desus bahwa beberapa eksekutif gudang garam diam-diam memiliki afiliasi dengan lingkaran bisnis Jarum. Apakah ini infiltrasi? Atau hanya perputaran profesional biasa? Tapi dalam dunia bisnis level atas, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada baku hantam. Tidak ada akuisisi besar-besaran. Tapi peta pasar berubah. Gudang garam yang dulu menguasai kampung dan terminal, kini digeser oleh merek-merek baru dari grup besar lain. Jarum tetap kuat di segmen retail modern dan menyusup perlahan ke semua ekosistem gaya hidup urban. Inilah perang tanpa peluru. Dan kemenangan tanpa sorak. Hanya data yang bicara. Apakah Anda pernah memperhatikan logo gudang garam? Sebuah bangunan khas, gudang, rumah tua, persegi yang tenang. Bandingkan dengan Jarum, tajam, sederhana, elegan. Seperti tombak. Beberapa pakar semiotika pernah menyebut bahwa dalam dunia branding, bentuk mencerminkan arah. Gudang garam memilih sejarah. Jarum memilih masa depan. Dan sejarah selalu kalah jika masa depan dikendalikan oleh mereka yang tahu cara bermain. Ketika gudang garam mulai menjual aset, banyak yang menyebut ini hanya strategi normal. Tapi lihat pola waktunya. Ketika Jarum menguat, gudang garam mundur. Ketika Jarum masuk ke ranah teknologi, gudang garam gagal bahkan membangun jaringan distribusi digital sendiri. Apakah ini karena manajemen buruk? Atau karena sudah diskenariokan agar tidak berdaya? Salah satu indikasi paling mencolok adalah penarikan investasi gudang garam pada beberapa proyek besar yang awalnya digadang-gadang sebagai masa depan perusahaan. Apa jadinya kalau semua yang kita ketahui selama ini tentang industri rokok Indonesia adalah kebohongan besar? Bagaimana jika persaingan yang ditampilkan selama puluhan tahun hanyalah panggung sandiwara, dan dua raksasa tembakau ini, gudang garam dan Jarum, sebenarnya bukan musuh, tapi sekutu dalam permainan yang jauh lebih gelap dan terstruktur dari yang bisa dibayangkan? Bayangkan ini, Anda menyulut sebatang rokok dengan aroma tembakau khas Nusantara. Anda pikir Anda sedang memilih. Memilih merek, memilih rasa, memilih gaya hidup. Tapi bagaimana jika, tanpa sadar, Anda tak pernah benar-benar memilih? Bagaimana jika pilihan itu telah diatur sejak awal? Di balik iklan megah, sponsor olahraga, kampanye CSR, dan jargon nasionalisme, tersembunyi jejaring kekuasaan yang tak terlihat. Jejaring yang mengatur bukan hanya harga rokok, tapi juga arah politik, kepemilikan media, hingga lobi-lobi di tingkat internasional. Gudang garam terlihat melemah. Laba turun. Aset dijual. Tapi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari kemunduran ini? Siapa yang diam-diam menyerap pangsa pasarnya? Dan apakah keruntuhannya disengaja? Apakah ini bukan lagi sekadar soal bisnis, tapi pengorbanan strategis untuk menjaga keseimbangan kuasa dalam satu lingkaran elit yang sama? Sementara itu, Jarum berkembang dengan kecepatan menakutkan. Dari rokok ke ban, dari retail ke digital.
Tidak banyak suara, tidak banyak kehebohan, tapi semua lini penting negeri ini perlahan disentuh oleh tangan mereka. Dan kita hanya penonton. Atau lebih tepatnya, pion. Selamat datang dalam konspirasi paling sunyi di Indonesia. Segalanya bermula dari tanah yang sama, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kudus dan Kediri. Dua kota kecil yang tampaknya biasa saja di peta. Tapi siapa sangka, dari tempat-tempat sederhana ini, lahir dinasti bisnis yang kekuasaannya melampaui sekadar industri. Surya Wonowidjojo bukan hanya pengusaha biasa. Ia adalah simbol era. Dari seorang pekerja rendahan di cap 93, ia membangun imperium bernama Gudang Garam, dengan idealisme, darah, dan mungkin pengorbanan yang tidak semuanya tercatat sejarah. Begitu pula Owe Wiguan, pendiri Jarum yang memulai bukan dari tembakau, tapi dari jarum suntik. Tapi ia melihat peluang yang lebih besar. Ia melihat masa depan dalam kepulan asap. Keduanya bertumbuh dalam masa yang hampir bersamaan. Keduanya menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan budaya. Tapi anehnya, keduanya tidak pernah benar-benar saling serang. Tidak ada iklan yang saling menjatuhkan. Tidak ada drama publik. Hanya diam. Dan pertumbuhan paralel yang mencurigakan. Apakah mereka hanya dua pemimpin yang saling menghormati wilayah? Atau, dua elemen dari satu rencana besar yang jauh lebih tua dari keduanya? Jarum dan Gudang Garam tumbuh bersamaan. Tapi perhatikan baik-baik, mereka jarang sekali saling tabrak secara langsung. Iklan mereka tidak pernah menyerang satu sama lain. Harga rokok mereka berada di kisaran berbeda. Segmen pasar mereka pun seolah terpisah. Di permukaan, ini seperti kompetisi sehat. Tapi bagi mereka yang paham strategi pasar, ini bisa jadi lebih menyeramkan, pembagian wilayah diam-diam. Market split. Kartel lembut. Dalam dunia industri, ada teori lama. Jika Anda tak bisa mengalahkan pesaing Anda, bentuklah peta. Bagi dunia. Lalu masing-masing bermain dalam wilayah yang disepakati. Tidak tertulis, tidak resmi, tapi dipahami bersama. Distribusi jarum mendominasi sektor retail linting mesin. Gudang Garam menguasai linting tangan. Tapi keduanya seperti saling menghindar. Di saat Gudang Garam tertahan oleh stagnasi inovasi, Jarum bergerak cepat melalui ekspansi teknologi. Apakah ini kebetulan? Atau akrobat pasar yang disutradarai bersama? Tak terlihat mulai bergerak tahun demi tahun berlalu. Dunia berubah. Tapi bukan semua pemain bisa ikut berubah. Tahun 2000-an, ketika Indonesia memasuki masa kebangkitan ekonomi digital dan terbukanya pasar modal global, perusahaan-perusahaan besar mulai bersaing bukan hanya di sektor produksi. Mereka bersaing dalam hal akuisisi, pengaruh media, dan penetrasi politik. Inilah saat tangan-tangan tak terlihat mulai bergerak. Jarum, lewat berbagai anak usaha dan afiliasi, mulai mengonsolidasikan kekuasaan di sektor-sektor strategis, Bank BCA, Blibli, Tiket.com, bahkan dukungan pada ekosistem UMKM digital. Gudang Garam, mereka masih fokus di tembakau. Sebuah keunggulan yang pada akhirnya menjadi beban. Tak mampu keluar dari zona nyaman, tak bertransformasi.